Nyeri leher, nyeri bahu, atau nyeri tulang belikat kemungkinan besar bukan berasal dari tulang belakang. Banyak orang mencoba pijat, fisioterapi, dan terapi manual tanpa hasil, dan saya termasuk salah satunya. Bahkan saya masuk sekolah kiropraktik untuk mengatasi masalah bahu saya, tetapi tidak pernah berhasil, karena saya hanya mengobati gejalanya dan tidak mengetahui hubungan antara bagian tubuh ini dengan kantung empedu. Jangan khawatir, saya akan tunjukkan cara mengetahui apakah kalian punya masalah ini. Butuh 30 detik atau kurang, tapi kalian harus memahami hubungan ini dan mekanismenya. Saya sudah berpraktik selama 30 tahun dan menangani lebih dari 40.000 orang, dan 50% ketegangan, kejang, atau nyeri di area ini. Kalian merasakannya di sini, tetapi asalnya bukan dari sini. Masalah dalam layanan kesehatan umumnya adalah mereka tidak melihat hubungan-hubungan seperti ini. Pertama saya jawab pertanyaan, mengapa kantung empedu atau hati bisa menyebabkan masalah ini? Kantung empedu adalah kantung kecil di bawah tulang rusuk. Ada saluran yang terhubung ke usus halus, dan saluran lain yang terhubung ke hati. Hati menghasilkan empedu yang mengalir ke kantung empedu dan dipadatkan di sana. Ketika kalian makan, kantung empedu berkontraksi dan melepaskan empedu ke usus halus untuk membantu mencerna lemak. Jadi, apa hubungannya empedu dengan nyeri bahu kanan? Empedu dibuat dari kolesterol dan garam empedu. Jika kadar kolesterol tinggi dan garam empedu rendah, batu empedu dapat terbentuk. Tetapi ada tahap penting sebelum terbentuknya batu empedu, yaitu lumpur empedu. Lumpur ini menyumbat saluran empedu dan menciptakan tekanan besar. Hal ini mengiritasi saraf phrenikus yang terhubung ke sisi ini dan menyebabkan nyeri menjalar ke area tersebut. Inilah saraf phrenikus yang menuju ke diafragma. Di atas diafragma terdapat hati, dan di bawah hati terdapat kantung empedu. Kalau kalian mencari fungsi saraf phrenikus di Wikipedia, kalian akan menemukan bahwa ia mengatur pernapasan. Diafragma adalah otot yang berulang kali mendorong paru-paru ke atas dan ke bawah. Dan banyak orang tidak tahu bahwa fungsi saraf ini tidak terbatas pada diafragma. Saraf ini juga mengirim sinyal sensorik ke leher, bolak-balik. Beberapa sumber menyebutkan bahwa saraf ini juga terhubung ke kantung empedu dan bagian luar hati. Dan jika ada penyumbatan, pembengkakan atau pembesaran pada kantung empedu atau hati, itu menyebabkan nyeri rujukan tidak langsung di area ini. Masalah ini umum dan mudah diatasi, tetapi tidak bisa diatasi dengan operasi, obat-obatan, kiropraktik, fisioterapi, atau pijat. Ini murni masalah gizi, dan sebentar lagi saya tunjukkan bagaimana menguji apakah ini masalah kalian hanya dalam 30 detik. Masalah sebenarnya adalah kekurangan empedu. Apa penyebabnya? Salah satu penyebab terbesar adalah tingginya estrogen. Akibat terapi hormon estrogen atau pil KB. Itu salah satu penyebabnya. Penyebab lain adalah penggunaan obat-obatan, khususnya statin, penurun kolesterol, antibiotik, dan antidepresan yang memengaruhi hati. Jika hati rusak, ia tidak bisa memproduksi cukup empedu untuk mencegah masalah ini. Penyebab lain termasuk terlalu banyak alkohol dan makanan pemicu, seperti karbohidrat, gula, pati, dan biji-bijian. Itulah penyebabnya. Jadi bagaimana cara mengatasinya? Dengan menghilangkan penyebab utama yang tadi saya sebutkan. Ada juga terapi kuat, yaitu garam empedu bernama Todeca. Todeca mengencarkan empedu yang kental dan membantu mengurangi lemak hati. Ia juga bermanfaat untuk mata, otak, dan pankreas. Seringkali cukup dengan mengubah pola makan tanpa tambahan apapun, kecuali taurin, karena garam empedu dibuat dari taurin. Pertanyaan penting, apakah ini masalah kalian atau tidak? Ada cara cepat untuk mengetahuinya. Pijat area ini dengan tangan untuk meredakan penyumbatan, dan jika ini penyebab masalah kalian, kalian akan langsung merasa lega di leher dan bahu sebelah kanan, atau di tulang belikat bagian belakang, atau di lengan kanan. Perbaikannya hampir seketika. Gunakan tangan kalian dan tekan dengan cara ini. Di bawah tulang rusuk. Raba sampai menemukan benjolan kecil, terus tekan di sana. Lihat apakah nyeri bahu kanan berkurang atau tidak. Dalam lebih dari 80% kasus, perbaikan terjadi seketika. Ini menunjukkan bahwa penyebab masalah bukan di sini, tapi di sini, dan solusi akhirnya adalah mengubah pola makan. Akhirnya, kalian pasti akan bertemu seseorang dengan masalah ini, atau kalian sendiri mengalaminya. Sekarang kalian tahu cara efektif untuk mengatasinya. Tulis di komentar apakah ini bermanfaat bagi kalian atau tidak. Ini adalah buku hubungan garam empedu dengan kesehatan dan penyakit. Buku ini penuh dengan informasi bermanfaat. Dulu, orang tidak tahu fungsi empedu. Mereka mengira itu tidak berguna. Dan kerusakan terbesar terjadi jika empedu terlalu lama mengendap di tubuh. Karena bisa mengiritasi lapisan hati dan kembali masuk ke darah, menimbulkan banyak masalah. Kalau mengalir, tidak ada masalah. Tapi kalau mengendap, masalah akan muncul. Hebatnya, orang Yunani pada 500 SM sudah mempelajari cairan tubuh. Dan empedu adalah salah satu cairan yang mereka gunakan sebagai indikator kesehatan atau penyakit. Tetapi mereka tidak tahu apa itu hingga pertengahan abad ke-19. Saat itu mereka berhasil mengeluarkannya dari tubuh dan menggunakannya untuk membersihkan lemak dari tangan, seperti deterjen dan sabun.
Lalu mereka menemukan bahwa empedu membantu mencerna makanan berlemak. Tubuh membutuhkan cukup seng dan magnesium untuk memproduksi empedu. Tapi bagaimana kalau kalian tidak punya masalah empedu yang tadi saya jelaskan? Bagaimana jika kalian termasuk 20% yang benar-benar mengalami nyeri leher atau bahu? Apa yang harus dilakukan? Saya sudah sertakan video yang sesuai. Silakan ditonton.